Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkah serta rahmatnya kita dapat mengaji lagi pada hari ini. Dan juga salat serta salam kita haturkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita langsung share screen yaitu Sirah Nabawiyah. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan lanjutkan kembali Sirah Nabawiyah, yaitu peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya Perang Badar ya. Oke. Nah, yaitu adalah aktivitas-aktivitas militer ya yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan juga atau dikirim oleh Rasulullah SAW gitu. Nah, di sini ada footnote, kita harus mengetahui istilah terkait dengan nama-nama perang gitu ya. Para sejarawan menamakan peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri sebagai ghazwah, baik beliau terlibat pertempuran dengan musuh ataupun enggak gitu. Nah, kalau perang berkecamuk gitu ya, ataupun tidak, artinya adalah bahwa yang mau dilawan oleh Islam itu tidak ini gitu ya, tidak nampak gitu, enggak ketemu. Nah, tetap namanya ghazwah. Sedangkan bila yang memimpin adalah salah satu dari komandan pilihannya, maka disebut sariyah. Oke. Untuk melaksanakan kedua langkah tersebut, yaitu adalah untuk memblokade jalur perdagangan dari Mekah menuju Syam ya, karena Madinah berada di tengah-tengah. Oke. Maka jangan hanya menguasai Madinah saja gitu, kota yang kecil maksudnya ya, tapi juga harus menguasai sekitar daripada kota Madinah untuk menunjukkan taring juga bahwa Islam itu kuat, Islam itu terhormat gitu. Nah, tegas terhadap musuh-musuh Islam gitu ya, dan juga berkasih sayang di antara sesama muslim. Maka setelah turunnya izin berperang, aktivitas militer secara real di kalangan kaum muslimin langsung dimulai. Mereka melakukan aktivitas-aktivitas militer yang mirip dengan patroli pemantauan gitu. Target dari hal ini adalah sebagai yang kami isyaratkan, yaitu memantau dan mengenal jalur-jalur yang berada di sekitar Madinah, seluk-beluk jalan menuju Mekah, mengadakan perjanjian-perjanjian dengan kabilah-kabilah yang bertempat tinggal di jalur-jalur tersebut. Juga memberikan kesan kepada kaum musyrikin Yathrib, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Arab Badui pedalaman yang berlalu lalang di sekitarnya, bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang kuat dan tidak lagi lemah seperti dulu. Sekaligus peringatan juga bagi suku Quraisy akan resiko perlakuan kasar mereka, sehingga mereka sadar dari kesesatan yang masih saja menguasai relung-relung hati mereka. Semoga saja dengan hal ini mereka merasakan semakin seriusnya bahaya yang mengancam ekonomi dan ladang-ladang kehidupan mereka, lalu memilih jalan perdamaian, mengurungkan niat untuk memerangi kaum muslimin di markas mereka, menghalang-halangi mereka dari jalan Allah, dan menindas orang-orang lemah dari sisa-sisa kaum muslimin yang bertahan di Makkah. Dengan begitu kaum muslimin bisa merasa bebas untuk menyampaikan risalah Allah dan menerapkan agamanya di seluruh pelosok jazirah Arab gitu. Nah, karena memang bahasanya itu terkait dengan perang gitu ya. Kenapa Islam itu perang gitu ya pada zaman Rasulullah SAW? Karena memang ini sebagai benteng pertahanan gitu ya, gitu, strategi pertahanan agar kemudian Islam itu mempunyai izzah, mempunyai kehormatan, gitu. Sehingga tujuan utamanya tercapai, yaitu penyebaran agama Islam tentunya. Nah, berikut akan dipaparkan kondisi dari beberapa brigade tersebut secara ringkas. Ini brigade-brigade sebelum perang Badar ya. Brigade Saiful Bahar dikirim pada bulan Ramadan tahun 1 Hijri ya. Berarti ini Syariah gitu ya. Bertepatan dengan tahun 623 Masehi. Rasulullah SAW menyerahkan komandonya kepada Hamzah bin Abdul Muthalib.
Mereka terdiri dari 30 orang laki-laki dari kaum Muhajirin. Mereka memiliki misi mencegat kafilah kaum Quraisy yang datang dari Syam. Di dalam kafilah ini ikut serta Abu Jahal bin Hisham yang membawa 300 orang laki-laki. Mereka ini tiba di Saiful Bahar dari arah As. Mereka sebuah tempat terletak antara Yanbu dan Marwah dari arah Laut Merah. Oke. Kedua pihak bertemu dan merapat untuk berperang. Namun Majdi bin Amr al-Juhani yang merupakan sekutu bagi kedua belah pihak, sekutu bagi Quraisy dan sekutu bagi Muhajirin, menengahi keduanya sehingga dapat menghalangi peperangan di antara mereka. Hasilnya mereka tidak jadi berperang. Panji yang dipegang oleh Hamzah merupakan panji pertama yang diserahkan oleh Rasulullah SAW berwarna putih dan dibawa oleh Abu Marsad Kannaz bin Husain al-Ghanawi. Oke. Nah, ini brigade-brigade ini syariah semua ya. Brigade Rabil dikirim pada bulan Syawal tahun 1 Hijriyah. Tadi yang awal adalah ini ya. Pada bulan Ramadan 1 Hijriyah. Tapi ini belum puasa Ramadan ya, belum puasa wajib ya. Nah, nanti puasa wajibnya itu adalah di tahun 2 Hijriyah. Bertepatan juga dengan itu ya, ada perang Badar Kubra. Oke. Nah, ini masih 1 Hijriah. Bertepatan dengan bulan April 623 Masehi, Rasulullah SAW menyerahkan komandonya kepada Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib dengan pasukan yang berjumlah 60 orang penunggang kuda dari kalangan Muhajirin. Ubaidah bertemu dengan Abu Sufyan yang membawa sebanyak 200 orang di pedalaman Robil. Kedua pihak sudah saling melesatkan anak panah, namun tidak terjadi peperangan. Dalam peristiwa ini, 2 orang dari pasukan Makkah bergabung dengan kaum muslimin. Keduanya adalah Miqdad bin Amr al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan al-Mazini. Keduanya beragama Islam dan kepergian mereka bersama-sama musyrikin Makkah, bersama-sama dengan orang kafir, mereka gunakan untuk mengambil kesempatan bergabung dengan kaum muslimin. Itu ya, langsung membelot gitu. Ya, itu strategi juga. Mantap. Panji yang diserahkan kepada Ubaidah juga berwarna putih, sedangkan pembawanya adalah Mistoh bin Usasah bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. 3. Brigade Horror Syariah lagi gitu ya. Oke, ada footnote 1, sebuah tempat dekat Juhfah, mikot penduduk Syam. Dikirim pada bulan Zulqa'dah tahun 1 Hijriyah, selang 1 bulan berarti ya. Bertepatan dengan bulan Mei tahun 623 Hijriyah. Masehi ya, ini salah ketik ini. Rasulullah SAW menyerahkan komandonya kepada Sa'id bin Abi Waqqas dalam pasukan yang berjumlah 20 orang. Mereka mencegat kafilah milik kaum Quraisy dan diperintahkan agar tidak sampai melewati kawasan Khorror. Dengan berjalan kaki, mereka berhenti di siang hari dan bergerak di malam hari hingga akhirnya sampai pada Khorror pada hari kelima. Namun ternyata mereka mendapati kafilah telah berlalu kemarinnya. Panji yang diserahkan kepada Sa'ad radhiyallahu an ini berwarna putih juga dan dibawa oleh Al-Miqdad bin Amr. Oke. 4. Pertempuran Al-Abwa dalam kurung Waddan. Oke, ada footnote 2. Sebuah tempat di antara Makkah dan Madinah. Jaraknya dari Rabil yang merupakan suatu tempat yang terletak dekat Madinah adalah 29 mile. Sedangkan Abwa adalah tempat dekat Waddan. Terjadi pada bulan Safar tahun 2 Hijriyah. Berarti ini sudah berlalu 3 bulan ya. Bertepatan dengan bulan Agustus tahun 623 Masehi. Dalam hal ini Rasulullah SAW sendiri yang bertindak sebagai panglima setelah sebelumnya mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai penguasa sementara di Madinah. Artinya apa? Artinya adalah ini ghazwah gitu. Tadi 3 poin di atas adalah syariah, yang nomor 4 ini adalah ghazwah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama 70 orang yang kesemuanya dari kalangan Muhajirin dengan tujuan mencegat kafilah milik Quraisy hingga sampai di Waddan namun tidak mendapati sasaran yang diinginkan. Dalam peristiwa ini, beliau mengadakan perjanjian persekutuan dengan Amr bin Makhshi ad-Domri, seorang pemuka Bani Domroh pada masanya. Berikut isi teks perjanjiannya. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah untuk Bani Domroh.
bahwa harta, benda, dan jiwa mereka aman. Mereka berhak mendapatkan pertolongan melawan pihak yang mengincar mereka kecuali bila mereka memerangi agama Allah. Dan selama air laut Sufah masih basah, dan bahwa bila Nabi SAW menyuruh mereka untuk membantunya, maka mereka harus memenuhinya. Gitu ya. Nah, perjanjian damai dan juga kerjasama. Ini adalah pertempuran pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau meninggalkan Madinah selama 15 malam. Panji yang menyertai berwarna putih, sedangkan pembawanya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Oke, poin 5. Pertempuran Bu'ath terjadi pada bulan Rabiul Awal, tahun 2 Hijriah. Berarti beberapa bulan setelah yang nomor 4 tadi. Bertepatan dengan bulan September, tahun 623 Masehi. Dalam pertempuran ini Rasulullah SAW juga diiringi 200 orang sahabatnya. Artinya ini Ghazwah juga ya. Dengan tujuan mencegat kafilah kaum Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf al-Jumahi beserta 100 orang Quraisy dan 2.500 unta. Mereka telah mencapai Bu'ath dari arah Rodwa, footnote 2. Bu'ath dan Rodwa adalah dua buah bukit yang merupakan anak perbukitan yang ada di Juhaina, sebuah kawasan yang berada di jalur menuju arah Syam. Jaraknya dengan Madinah sekitar 4 barit, beberapa mile. Namun tidak mendapatkan sasaran yang diinginkan. Dalam peristiwa ini, beliau mengangkat Sa'ad bin Mu'adz sebagai penguasa sementara di Madinah. Panji yang disertakan berwarna putih juga dan pembawanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Oke. 6. Ghazwah Safwan terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan 623 Masehi. Adalah Karz bin Kabir al-Fihri dengan kekuatan yang tidak seberapa dari kaum musyrikin melakukan penyerangan terhadap para peternak di Madinah dan merampas sebagian ternak-ternak mereka. Maka keluarlah Rasulullah SAW bersama 70 orang sahabat untuk melakukan pengejaran hingga akhirnya sampai di suatu lembah yang bernama Safwan di pinggiran Badar. Akan tetapi beliau tidak berhasil menemukan Karz dan kawan-kawannya, sehingga beliau pulang tanpa melakukan peperangan. Ghazwah ini disebut dengan Ghazwah Badar pertama. Kali ini beliau SAW mengangkat Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi ya, sebagai penguasa sementara di Madinah. Panji kaum muslimin dalam peristiwa ini berwarna putih dan pembawanya adalah Ali bin Abi Thalib. 7. Dan ini yang terakhir untuk hari ini. Pertempuran Dzul Usyairah terjadi pada bulan Jumadal Ula dan Jumadil Akhir tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan bulan November dan Desember tahun 623 Masehi. Kali ini beliau keluar bersama 150 orang dari kaum Muhajirin. Ada riwayat lain yang menyebutkan 200 orang. Beliau tidak memaksa siapapun untuk ikut serta. Mereka pergi dengan menunggang 30 ekor unta secara bergantian, dengan tujuan untuk mencegat kafilah niaga orang-orang Quraisy yang hendak menuju Syam. Berita rinci dari sumber di Mekah menyebutkan bahwa kafilah ini membawa harta orang-orang Quraisy. Beliau pun sampai di Dzul Usyairah. Ada footnote 1, sering juga diucapkan dengan Usyairah atau Al-Asirah, yaitu sebuah tempat di kawasan pinggiran Yanbu. Namun terlambat, kafilah telah lewat sejak beberapa hari lalu. Kafilah inilah yang nantinya berusaha dicegat oleh Rasulullah SAW sepulangnya dari wilayah Syam, sehingga memicu terjadinya perang Badar Kubro gitu. Nah, maksudnya adalah kan ini perangnya namanya apa? Dzul Usyairah. Itu adalah kafilah dagang Quraisy yang besar banget. Itu baru berangkat dari Mekah menuju Madinah, mau dicegat oleh Rasulullah SAW dengan pasukannya, sekitar 150 ataupun 200 orang gitu. Cuma ternyata terlambat. Artinya adalah bahwa kafilah dagang Quraisy ini sudah berlalu ke Syam. Nah, nantinya itu pas pulangnya itu mereka orang-orang Quraisy membawa harta yang sangat-sangat banyak, dan kemudian itu membuat Rasulullah SAW dan pasukan itu kemudian berusaha untuk mencegat lagi, tapi kemudian gagal juga ya. Tapi kemudian pas mau dicegat gitu, Pak Rasulullah SAW dengan pasukan, rencananya kan cuma pengen
mengambil harta dagangnya Quraisy gitu. Tapi kemudian orang-orang para pedagang Quraisy ini mulai panik gitu ya, minta bantuan ke Mekah. Maka dari Mekah itu datang sekitar 1.000 orang gitu. Gitu. Kalau misalkan pasukan muslimin itu 313 ya. Nah, dan kemudian terjadilah perang Badar Kubro gitu. Nah, tapi kafilah dagangnya udah berlalu juga sebenarnya. Udah aman gitu. Cuma ancang-ancang saja gitu ya, jaga-jaga aja gitu. Dan itu menjadi perang yang sangat bersejarah dan paling diingat oleh orang muslimin gitu. Nah, tapi nanti selengkapnya akan kita bahas pada perang Badar Kubro gitu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah pada penghujung bulan Jumadil Ula dan kembali pada permulaan bulan Jumadil Akhir. Ini berdasarkan pendapat Ibnu Ishaq dan barangkali inilah sebab terjadinya perbedaan di antara para sejarawan di dalam menentukan bulan apa tepatnya peristiwa ini terjadi. Dalam peristiwa ini, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan Bani Mudlij dan sekutu-sekutu mereka dari Bani Domroh untuk tidak saling bermusuhan. Dalam ghazwa ini, beliau mengangkat Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi sebagai penguasa sementara di Madinah. Panji yang diserahkan berwarna putih dan pembawanya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Nah, kita sampai situ dulu untuk hari ini, teman-teman sekalian. Sebenarnya ada satu poin lagi ya, cuma ini panjang banget dan menarik banget gitu. Kenapa menarik banget? Ini yang pertempuran yang nomor 8 yang terakhir ini berhalaman-halaman, beda sendiri dia. Karena rumit gitu, rumit penjelasnya. Agak seru lah. Dan juga yang suka menjadi salah kaprah bagi orang-orang muslimin zaman sekarang, yaitu apa? Yaitu salah kaprahnya itu adalah tentang ini ya, tentang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan gitu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan itu nantinya ada di poin 8. Sejarahnya ya, sirahnya itu ada di sini nanti di pertemuan berikutnya ya, nantikan. Oke, untuk saat ini kita sampai situ dulu ngaji kita Sirah Nabawiyah. Ke depan bakal lebih menarik lagi gitu, ke depan lebih menarik lagi. Belum lagi nanti ada perang Badar gitu ya, dan perang Uhud dan lain sebagainya yang luar biasa hebat tentunya. Oke, kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.